Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita bersama. Salawat dan juga salam berupaya kita berikan kepada pemuda padang pasir yang gagah berani payung panji Makkah Madinah, intan berlian di bulan surga, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertinggalkan Habibullah, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahnya kita ini senang banget jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita dari bulan Rajab sudah ada puasa Rajab, mulai kita dari Sya'ban sudah ada nisfu Sya'ban, sekarang kita sampai di bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah bulan Ramadan ini adalah bulan yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau pun ingin menjadi umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang kami daripada para nabi dan para rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Nabi Allah Musa, sesungguhnya engkau tidak engkau beramal untuk mencari ridhoku, kata Allah kepada Nabi Musa. Engkau berbuat untuk mencari ridhoku, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Sedangkan aku berbuat itu menunggu apa yang diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka selagi akan aku beri gembira, maka selagi akan aku senangkan, fatarda, maka engkau menjadi ridho ya kekasihku. Sejak ayat itu turun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau apa kekasihku Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala nih kepada Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai ada seorang pun daripada umatku yang masuk akan api nerakamu ya Allah. Itu mintanya Nabi Muhammad. Jadi selama kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, insya Allah kita ini tidak bakalan masuk nerakanya Allah. Karena ini udah mintanya Rasulullah. La ahadun min ummati la yadkhulunan nara. Jangan sampai ada satu orang pun daripada umatku Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini yang masuk akan nerakamu ya Allah. Jadi kita ini alhamdulillah selama kita jadi umatnya Nabi Muhammad nggak bakalan masuk neraka, nggak bakalan. Nah, tapi bagaimana yang menjadi umatnya Nabi Muhammad? Ini yang sering banget orang khutbah bilangin pada saat beliau itu di atas mimbar. Wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggal, janganlah kamu wafat kecuali kamu dalam keadaan. Selama kita meninggal dalam keadaan muslim, kita dinamakan umatnya Rasul. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang kita nih boro-boro mau jadi umatnya Rasulullah. Kata guru masih ada ciri-ciri kitanya meninggal bukan husnul khotimah, tapi ciri-ciri su'ul khotimah masih ada. Nah nih mudah-mudahan aja lagi nih berkat selawat, mudah-mudahan kita nih hilang penyakit-penyakit yang ada di hati. Karena pelajaran yang wajib fardu ain kata guru, yaitunya wajib belajar ikhlas. Sebab kalau kita nggak ikhlas, kafir dalam menurut ilmu tauhid, kafirnya syiriknya syirik khafi. Nah, jadi wajib belajar ikhlas tuh wajib bahasanya kata beliau tuh. Jadi bagaimana kita tuh sedekah, apa ceramah, apa berbuat baik semuanya itu lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita karena kita sudah lillah, sudah tahu. Nah, jadi nggak mau lagi. Seandainya kita bersedekah di depan orang, kita tidak ikhlas. Tetapi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi kita ikhlas, maka wajib sedekah kita itu sembunyi-sembunyi. Nah jangan sampai orang tahu. Karena sebab kalau seandainya kita ketahuan sama orang, bisa takabur kita nih. Maka sedangkan takabur ini syirik khafi nih. Nah itu mudahan kita belajar banget nih. Mudah-mudahan hati kita ini nggak ada lagi yang namanya sakit-sakit hati, jengkel, dongkol, sebel, nggak ada lagi. Mudah-mudahan dan untungnya mudah-mudahan kita ini mudah-mudahan jadi umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan nggak bakalan lagi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Abang Guru sekumpul, mau nggak ada 5 amalan yang kalau seandainya kita mau ngerjain menghidupkan 5 malam tersebut, Allah Ta'ala jamin bahwasanya setelah keluar daripada kubur, ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil, keluar dari kubur, di sebelahnya sudah ada burak. Lalu keluar dari kubur, naik burak, langsung aja ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu lagi yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, nggak tahu lagi yang namanya mizan, timbangan hukumnya Allah Ta'ala, nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu bangkit dari kubur, naik burak, langsung ke surganya Allah Ta'ala. Ini amalannya kata guru sekumpul harus menghidupkan 5 malam. Kalau bisa di 5 malam ini kita jangan bobo, jangan tidur, ngapain aja boleh, mau baca Quran, mentalaah, apapun, nonton TV, tapi pokoknya 5 malam jangan tidur aja. Nah terserah malam kapan itu, kata guru yang pertama nih yang mau deket kita nih nanti nih malam takbiran, malam Idul Fitri. Kalau bisa nanti malam Idul Fitri jangan ada lagi yang tidur. Ngapain aja setelah mau baca Quran, mau takbiran sampai subuh, pokoknya tuh jangan tidur. Nah itu untungnya tuh kalau bisa nggak tidur di malam itu, Allah Ta'ala langsung sediain buraknya. Yang kedua nanti malam Idul Adha. Nah nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain, yang penting jangankan kita yang dapat pahala, karena hujan rahmat tuh kan malam takbiran.
Jangankan hujan rahmat, sate padang aja tuh kalau seandainya kita lagi takbiran nggak dapat ini Pak Camat. Anu lagi takbiran orang berbagi sate padang kita nggak dapat. Kenapa? Orang kita tidur. Nah itu yang jadi masalah nih. Mudah-mudahan istilahnya dua tuh. Yang ketiga yaitunya malam nisfu Sa'ban kemarin. Jadi malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sa'ban tuh kalau bisa tuh jangan bobok kita tuh di malam itu. Nah, yang keempat malam ke-8 orang malam tarbiyah tuh. Tahu nggak yang kalau mau Idul Adha itu kan ada 8 tarbiyah, ntar tanggal 9 Arafah tuh. Nah itu 2 malam itu kalau bisa juga jangan bobok ke malamnya. Nggak sanggup Pak Ustadz, gimana caranya? Kalau nggak sanggup minimal kalau nggak sanggup juga sampai setengah malam juga boleh. Kalau seandainya nggak sanggup juga tuh sampai jam 12. Nggak sanggup Pak Ustadz? Nah iya Allah nggak sanggup juga. Yang penting maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan berniat subuh berjamaah. Niat yang penting, walaupun kenyataannya nanti bangunnya jam 8 juga. Yang penting udah ada niat dulu minimal, kan niat itu dicatat tuh sama Allah Ta'ala tuh bahasanya tuh. Nah mudah-mudahan lah kalau seandainya kan ada dispensasi jadi mudah-mudahan tuh. Nah andainya nggak bisa menghidupkan 5 malam tersebut, insya Allah kita nih langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dekat-dekat lagi nih, yang dekat-dekat lagi nih malam takbiran. Nisfu udah lewat kemarin, tungguin lagi belum kembali lagi. Nah, itu 5 malam tersebut kata Guru Sutomo, mudah-mudahan yang bisa menghidupkan 5 malam tersebut nggak tahu lagi yang namanya jalan jembatan Shiratal Mustaqim, nggak tahu lewat apa namanya timbangan mizan tuh nggak tahu, kalau tahu udah sampai depan atau surganya Allah Taala aja lagi sih ilmunya. Mudah-mudahan nih apa namanya nih bisa istilahnya kita nih puasa nih betul-betul lah bahasanya sampai ke akhir tuh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dijaga keluarga kita ya Pak Camat ya, bahasanya tuh daripada sesuatu yang nggak baik tuh bahasanya tuh ya. Mulai dari kasih nama juga kayak gitu, kalau keluarga kita namanya dibagus-bagusin. Jangan namanya kalau punya anak tuh Bu nanti dinamainnya nggak bagus nih. Menang-mentang namanya Dadang, namanya Epi, anaknya namanya Dapi. Oh. Iya, mamanya namanya Lili, ayahnya namanya Ibnu, digabungin jadi Linu. Tambahin aja pegel sekalian. Nah, iya dinamain. Dia kasihan. Yang nama ayahnya namanya Abbas, itu mamanya namanya Kokom. Nah, dia dijaga tuh anak mulai dari kasih nama udah bagus-bagus, nama dididik lagi namanya tuh anak tuh supaya anak kita nih jadi anak yang soleh. Ini nama anak Laura, lanang ora, wedo ora habis kasihan udah anak kita tuh kalau kayak gitu. Kenapa kasihan? Yang kasihannya nanti pada saat mandi jenazah, kasihan banget orang yang mandiin. Kami duluan. Air botol, ntar botol. Beda. Makornya lain. Allah